Shalom, puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau pagi hari ini kita boleh bertemu kembali di dalam kasih, pertolongan, dan penyertaan Tuhan sepanjang malam. Mari kita berdoa. Kami bersyukur padamu ya Tuhan atas kasih, kemurahan, dan pertolongan Tuhan sepanjang malam, di mana kami boleh istirahat, melepaskan segala kelelahan-kelelahan kami. Dan pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Untuk itu mari Tuhan bekali kami dengan kebenaran firman-Mu sebelum kami memulai semua aktivitas kami dari pagi hingga sampai pada malam nanti. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berfirmanlah pada kami pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan kalau pagi hari ini kita boleh kembali bertemu dan kami boleh membahas kebenaran firman Tuhan sebagai bekal bagi kehidupan kami. Judul firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu janji Tuhan itu indah. Ya, puji Tuhan kalau kita sebagai orang-orang percaya kita boleh menyimpan, menerima dan berpegang teguh pada janji-janji Tuhan. Karena janji Tuhan itu adalah indah bagi setiap kehidupan kita orang percaya. Mari kita baca firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur pasal yang ke-12 ayat yang ke-7. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan menyatakan bahwa janji Tuhan itu adalah janji yang murni. Sesuatu yang murni itu adalah sesuatu yang amat sempurna, ya, tidak tercemar dengan segala sesuatu dari kemurnian yang ada. Dan bahkan dikatakan seperti perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan, ya. Luar biasa. Inilah janji Tuhan. Ya, di sini kita bisa melihat apa yang disampaikan oleh firman Tuhan pagi hari ini. Janji Tuhan itu adalah murni. Itu yang sudah kita alami dalam kehidupan orang percaya. Bukankah kita adalah orang-orang yang sudah menerima janji-janji ini? Namun seringkali Bapak Ibu Saudara sekalian, kita pun tidak sabar menanti janji Tuhan. Tapi pada pagi hari ini Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa janji Tuhan itu adalah murni, supaya kita tetap berpegang teguh pada janji kebenaran firman Tuhan ini. Ya, mari kita baca selanjutnya di dalam Mazmur pasal 119 ayat yang ke-11. Demikian bunyinya, dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Ya, inilah yang disampaikan oleh Raja Daud di dalam lewat Mazmurnya. Di sini dikatakan dalam hatiku aku menyimpan janjimu Tuhan supaya aku jangan berdosa terhadap engkau, supaya aku jangan berdosa terhadap Tuhan. Ya, kita sebagai orang percaya kita selalu rindu untuk menyimpan janji kebenaran firman Tuhan, agar hidup kita ini boleh selalu menikmati satu hidup yang benar di hadapan Tuhan. Kita bisa menaruh segala pengharapan kita, masa depan kita hanya lewat janji-janji kebenaran firman Tuhan. Karena apa yang sudah dikatakan oleh Raja Daud di dalam Mazmur yang ke-12 tadi, bahwa janji Tuhan itu adalah janji yang murni, janji yang pasti akan kita nikmati. Ya, karena itu mari Tuhan berikanlah aku kekuatan agar aku mampu menyimpan di dalam hatiku janji kebenaran firman-Mu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Karena dalam hidup kita orang percaya, kalau kita membawa hidup kita ini
di luar jalur daripada janji-janji kebenaran firman Tuhan, di luar rambu-rambu kebenaran firman Tuhan, di luar hukum-hukum firman Tuhan. Di sini Raja Daud menuliskan, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Begitu luar biasa Raja Daud ini. Rindu untuk hidup, membawa semua aspek kehidupannya agar hidup benar menurut kebenaran firman Tuhan, hidup melakukan kehendak Tuhan. Karena itu, apa yang dialami oleh Raja Daud luar biasa di dalam kehidupannya. Ya, dia menjadi seorang raja yang begitu besar, yang dipakai oleh Tuhan, begitu indah di dalam kehidupannya. Karena dia pegang bahwa janji Tuhan itu adalah janji yang murni. Dan dia selalu memiliki kerinduan. Dalam hatiku, aku berusaha untuk selalu menyimpan janji kebenaran-Mu. Karena aku merasa Tuhan, kalau aku tidak melaksanakan janji kebenaran firman-Mu, aku tidak melakukan kehendak-Mu, maka aku ini adalah orang yang berdosa. Demikianlah Bapak Ibu Saudara sekalian, jikalau pada pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita agar kita senantiasa hidup di dalam jalan kebenaran firman Tuhan, sehingga hidup kita sebagai orang percaya ini boleh menjadi nyata di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Kita boleh menjadi terang yang selalu memancarkan sinar kebenaran. Ada Kristus di dalam kehidupan kita. Selanjutnya, mari kita baca di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-8. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-8, demikian bunyinya. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Lihat Abraham, bagaimana ya iman Abraham. Ketika Abraham disuruh Tuhan, pergi, ya, tinggalkan negeri asalmu, tinggalkan ternakmu, tinggalkan seluruh keluargamu. Apa Abraham bertanya, Tuhan, Engkau mau suruh aku kemana? Apakah tempat yang Kau tujukan untuk aku, yang Kau suruhkan aku pergi itu tempat yang indah, tempat yang lebih baik daripada keadaanku sekarang ini? Tidak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Abraham menerima semua perintah Tuhan dengan segenap hati sebagai satu janji yang murni. Karena Abraham tahu bahwa di dalam hatiku aku menyimpan janjimu juga. Ya, dan Abraham wajib untuk melaksanakannya. Dia pergi, dia tinggalkan semuanya. Kekayaannya keluar, dia tinggalkan. Apa yang terjadi? Ya, Abraham menikmati sesuatu yang luar biasa yang dijanjikan Tuhan. Apa yang kau lihat, semua itu akan kuberikan kepadamu. Itulah tindakan iman, Bapak Ibu Saudara sekalian. Hidup berjalan menurut janji Tuhan, dan janji Tuhan itu adalah indah. Selanjutnya mari kita baca di dalam Yakobus pasal yang kedua ayat yang ke-21. Yakobus pasal yang kedua ayat yang ke-21. Bukankah Abraham bapak kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Inilah yang dihadapi dan dilakukan oleh Abraham. Begitu yakin ketika dia diminta oleh Tuhan untuk mempersembahkan anaknya, ya, mempersembahkan anak-anaknya, dia kerjakan, dia menaruh percayanya
kepada Tuhan lebih daripada percaya pada manusia. Ini yang Tuhan minta, kemurnian hati kita, kemurnian iman percaya kita kepada Dia, agar apa yang kita kerjakan, kita lakukan, biarlah apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Karena kita tahu dan kita sudah pegang dalam hati kita masing-masing, janji Tuhan itu adalah indah. Hidupku, masa depanku ada di dalam tangan Tuhan yang memberikan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Itulah yang harus kita pegang teguh di dalam kehidupan kita. Selanjutnya mari kita baca di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-9. 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Inilah yang diminta oleh Tuhan. Ya, janji Tuhan itu adalah sempurna. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Ya, sekalipun banyak orang yang merasa bahwa janji Tuhan itu belum nyata di dalam kehidupannya sehingga melemahkan imannya, tetapi percayalah bahwa janji Tuhan itu tidak ada satupun yang tidak ditepati. Taruhlah hidupmu sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Berharaplah selalu kepada Tuhan. Peganglah bahwa janji Tuhan itu adalah janji yang murni. Dalam hatiku, aku selalu mau menyimpan janjimu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kalau pada pagi hari ini firman-Mu sudah memberikan satu kekuatan bagi kami. Dan biarlah kita pegang kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih atas kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Firman yang begitu indah, yang sudah membangunkan hati dan pikiran kami kembali pada pagi hari ini, agar kami boleh menempatkan hidup ini, masa depan kami sepenuhnya dalam tangan-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, janji-Mu adalah janji yang murni, janji-Mu adalah janji yang pasti akan kami nikmati. Demikian juga Tuhan, jikalau pada pagi hari ini seberapa banyak Tuhan anak-anak-Mu yang lemah, mari Tuhan kuatkan kembali dengan kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Bagi mereka yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi mereka yang berkekurangan Tuhan cukupkan dalam hidupannya. Bagi mereka yang mengalami sakit Tuhan jamah, yang kekurangan Tuhan cukupkan semuanya. Demikian Tuhan, kami berdoa bagi bangsa kami, negara Indonesia yang kami cintai ini. Pulihkan segala bangsa ini Tuhan dari segala bakteri-bakteri COVID pandemi yang masih melanda dalam negeri ini. Tuhan, pulihkan ekonominya bagi bangsa ini, hingga kami semua rakyat Indonesia boleh hidup di dalam sejahtera yang penuh dengan damai dan penuh dengan sukacita. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.